Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dilancarkan segala urusan, dan diberi keselamatan selalu. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa kembali guys. Kali ini saya cuman memenuhi permintaan dari salah satu subscriber. Dan juga di sini saya cuma berbagi pengalaman aja, bercerita untuk teman-teman semua yang selama ini selalu nyupport saya dan selalu berbagi. Di sini saya mau cerita gimana caranya menjadi seorang mekanik. Nah, itu ya saya jawab sekarang. Lagi mumpung lagi santai juga, dan juga pas lagi kosong. Kalau nggak kayak gini susah kita kalau mau berbagi kayak gini sambil santai ya. Untuk syarat jadi kita jadi mekanik ya, menurut saya ya, yang pertama yang jelasnya kita niat kita ya, niat kita memang kita fokus untuk belajar mekanik. Yang kedua yaitu ya kita ya harusnya punya tekad dan juga ketelatenan kita untuk menjadi mekanik yang benar-benar amanah. Oke. Di pasien sebelum maaf guys, untuk pembahasan tentang gimana cara kita menjadi seorang mekanik menurut versi saya terputus ya, karena itulah kadang ngambil waktu senggang kayak gini ya susah sekali. Saya itu kalau umpamanya ini kan karena kita sendirian, jadi kalau umpamanya malam juga ada kegiatan lain juga, saya sore juga ada, jadi mencuri-curi waktu istilahnya guys ya. Oke, sebelum saya lanjutkan untuk pembahasan tentang gimana kita cari seorang mekanik untuk si saya ingin bercerita dulu tentang masalah pribadi saya dulu, dari gimana asal usul saya jadi mekanik dan juga sampai sekarang, tentang problem-problem ataupun perjalanan saya sekilas, mungkin sekitar ya 5 menit aja ya guys ya. Oke, dimulai dari pertama dulu. Saya mengenal dunia mekanik itu sebenarnya dari kecil guys, karena orang tua itu memang, saya itu dilahirkan dari golongan orang-orang otomotif. Dalam arti orang tua itu sudah mempunyai usaha perbengkelan tuh sebelum saya lahir sudah mempunyai. Namun di situ namanya anak-anak dan juga menjelang remaja, saya kita cuman lewat-lewat aja. Yang penting kita ada uang jajan itu aja gitu kan. Nah, tapi di situ menjelang sekitar tahun 80-an, 88 ya nggak salahnya, semasa saya pulang sekolah itu saya punya keinginan itu ya ingin belajar. Jadi kan pulang sekolah walau sebentar aja saya tetap membantu orang tua di rumah untuk di bengkelnya. Walau kita sekedar ngambil kunci-kunci sambil kita memperhatikan gerakan-gerakan ataupun kerjaan-kerjaan yang sedang dikerjakan oleh mekanik orang tua sama orang tua dulu. Di situ kita mulai ada pemasukan ilmu. Menjelang beberapa tahun kemudian ya sedikit, cuman sebentar terus kita pergi, cuma saya yang waktu paling aktif itu sekitar tahun 90-an 90 mulai tamat SMP ya, saya sebelum tamat SMP ya tahun 90-an dulu. Nah itu mulai agak mulai ya seiring waktu mulai agak kegiatannya ikut-ikutan aktif. Dan paling aktif banget sih sekitar tahun 92, 93, 94, 3 tahun itu yang paling aktif, mendalami banget. Nah, zaman dahulu itu kendaraan-kendaraan yang kita kenal dulu rata-rata hampir kebanyakan tuh kendaraan 2 tak. Untuk dari Yamaha, Suzuki itu kebanyakan dulu 2 tak. Untuk yang 4 taknya dari Honda ya, Kawasaki itu di kawasan kami dulu jarang. Dan kebetulan saya itu aslinya orang Sumatera ya guys ya, Sumatera Selatan, dan juga hijrah ke Jawa itu setelah tahun 94 saya hijrah ke Jawa. Dan di Jawa itu sebenarnya misi saya itu sebenarnya nggak masuk ke dalam bengkelan, nggak otomotif, nggak, saya bisnis, masuk ke dunia bisnis ya guys ya. Nah namun setelah berjalannya waktu, singkat cerita
sewaktu tahun 2006 itu ternyata untuk di bidang bisnis saya tidak diridhoi Yang Maha Kuasa. Akhirnya kita kandas dengan adanya bencana alam gempa bumi Yogyakarta itu ya. Nah, terus saya kembali lagi ke Sumatera selama 2 tahun dan juga lebih memperdalam lagi ilmu-ilmu bidang otomotif. Nah, menjelang tahun 2011 saya kembali lagi ke Pulau Jawa. Nah, selama di Pulau Jawa saya bingung untuk pekerjaan. Nah, saya punya inisiatif untuk ikut dan juga melamar kerjaan ke tempat bengkel umum. Nah, bengkel umum untuk memperdalam ilmu, apalagi untuk perkembangan kendaraan. Waktu itu kan mulai matic itu mulai beredar banyak motor matic ya. Nah, akhirnya selama itu saya menabung untuk hasil itu untuk membeli peralatan untuk kunci-kunci, kompresor sedikit-dikit ya. Akhirnya saya tahun 2014 mulai buka bengkel kecil-kecilan guys, buka bengkel kecil-kecilan, dan juga alhamdulillah sampai sekarang ini dengan kerja sendiri dan usaha sendiri. 2 tahun yang silam saya punya inisiatif untuk membuat channel RP Aulia Channel. Di situ ya karena kita kerja sendiri dan juga apa-apa sendiri, untuk anak-anak saya nggak mengganggu. Mereka sudah agak-agak besar juga, tapi kan nggak mau mengganggu kegiatan mereka, biar saya kerja sendiri. Nah, akhirnya saya 2 tahun belakang, setelah 2 tahun saya monetisasi. Karena di situ untuk YouTube saya, untuk channel ini saya cuma niatnya untuk berbagi, jadi kan untuk bukan full untuk penghasilan, bukan. Karena di sini kalau seumpamanya memang lancar segala macamnya apa boleh buat. Memang istilahnya rezeki kita juga berarti tidak ada dari situ ya, kita ya lumayan untuk tambahan kita ya. Cuma terus kita niat kita berbagi, terus upload aktif terus untuk video di sini. Namun untuk uploadnya itu kita jarang, nggak setiap hari, karena sesempat mungkin kita untuk mengadakan penyutingan dan juga pengeditan sesempat mungkin. Kadang-kadang nyampe tengah malam, kita jam 2 jam 3 baru bisa tidur. Nah, di situ terus saya masa-masa transaksi itu sudah berapa kali kita ini kan ya perjuangan untuk ini, untuk jadi seorang mekanik. Jadi intinya saya dulu memang dari keturunan mekanik, dan juga kebetulan saya untuk belajar itu ya dengan sendirinya cepat memahami. Nah, itu untuk sejarah saya guys ya, untuk mengapa saya bisa jadi mekanik. Dan juga prinsip itu juga diberikan orang tua. Gini, yang prinsip dari orang tua itu memang bagus, saya pegang sampai sekarang ini. Kita memperbaiki kendaraan orang itu, kita itu memperbaiki, namanya bengkel itu memperbaiki, bukan mengganti. Jadi maksudnya begini guys, memperbaiki selagi bisa diperbaiki, kalau nggak bisa diperbaiki baru diganti, itu intinya. Itu kalau mau jadi mekanik yang benar-benar jadi seorang mekanik yang benar-benar sejati dan juga amanah, harus diganti, memang harus diganti. Kalau kita cek sebelum waktu diganti, kita perbaiki aja gitu ya. Cuma kita semuanya itu harus konsultasi dan juga konfirmasi dulu sama yang pemiliknya. Kadang-kadang ada juga jadi kayak gini, kita seumpamanya memang ini barang ini sudah aus tapi masih bisa layak pakai, tapi monggo silakan mau diganti atau ini. Kadang-kadang ada pemiliknya, ganti aja, nanggung katanya, nah, kita ganti. Jadi semua itu harus kita konfirmasi dulu sebelum kita mengerjakan pekerjaan yang diberikan konsumen kita ya. Jadi sebelum kendaraan itu kita kerjakan, kita tes dulu apa yang kendala, kita tanya dulu apa kendala yang ada, kita tes. Setelah kita tes itu kita cek satu persatu, jangan sampai terjadi salah penggantian. Nah, sebelum kita penggantian, kita utarakan dulu kepada pemilik bahwa yang harus diganti ini. Dan setelah juga kita bongkar, kita lihatkan barang-barang yang harus diganti, yang memang harus diganti. Nah, setelah pergantian selesai, perbaikan selesai, juga hasil dari pekerjaan kita juga kita lihatkan sama pemilik, dan juga kita kasih coretan nota ya. Jadi itu kita transparan, jangan tertutup.
karena banyak sekali yang mekanik-mekanik yang nakal. Tanpa bukti kendaraan ditinggal, akhirnya biaya membengkak, nggak tahu apa yang diganti atau nggak diganti, dibilang diganti. Nah itu jangan sampai teman-teman semua di sini, amanat saya, jangan sampai seperti itu guys. Itu sama aja rezeki haram guys. Nah, jangan takut kita nggak punya rezeki, kita tuh ada rezeki kita masing-masing dari Yang Maha Kuasa. Oke, itu aja dari saya, kurang lebihnya cerita teman saya. Saya lanjutkan lagi. Ini kebetulan di sini saya lupa ada teman kita dari subscriber yang selalu mendukung channel saya ini itu meminta untuk mengupload gimana menjadi seorang mekanik. Ya di sini sekilas saya sendiri yang saya alami, saya ingin menjelaskan gimana jadi seorang mekanik yang memang sudah jadi seorang mekanik. Yang pertama saya tanya dulu sama teman-teman, seumpamanya teman-teman semua di situ baik memang mengenyam pendidikan bidang otomotif ataupun tidak ya, atau otodidak. Teman-teman semua yang penting pertama itu niat ya. Niat kita itu harus memang niat untuk belajar, dan juga kita tekun dalam arti kita harus ya benar-benar tekun menggeluti pekerjaan tersebut. Telaten kita itu harus telaten. Telaten itu kalau kita di dalam pekerjaan itu kita harus teliti banget, telaten sekali untuk mengerjakannya. Jangan sampai istilahnya sembarangan, karena kita itu memperbaiki kendaraan orang lain. Kalau kita sembarangan, bukannya kita mendapat untung, malah jadi buntung guys, jadi malah merusak. Kalau kita merasa tidak mampu, katakanlah sama pemilik, sama konsumen, kita nggak mampu untuk mengerjakannya gitu ya. Itu baiknya kayak gitu ya. Terus di situ nanti kalau sebelum teman-teman untuk buka usaha sendiri bengkel, alangkah baiknya kalau seumpamanya teman-teman ya mengenyam ilmu, mendapatkan ilmu. Saran dari saya, ini seumpamanya dua versi ya. Satunya seumpamanya teman-teman sudah mengenyam pendidikan di bidang kejuruan bagian otomotif. Nah kalau teman-teman sudah kerja sekolah kayak gitu, kalau teman-teman langsung terjun ke pembekalan, maksudnya mandiri, itu saya jamin teman-teman akan susah sekali ya, besar sekali kendalanya akan ditemui. Karena apa? Ilmu teman-teman semua itu masih kurang, masih cetek istilahnya ya. Apalagi teman-teman juga ya itu tadi. Yang kedua, teman-teman kalau seumpamanya pernah sekolah terus melamar pekerjaan di bengkel resmi, setelah kerja di bengkel resmi teman-teman buka usaha sendiri, itu yang kedua ya. Itu bisakah? Ya bisa, tapi itu tadi sama saja dengan yang pertama tadi, tetap banyak kendala. Karena di bengkel resmi yang teman-teman temui kan motor-motor baru. Nah itu ya, motor-motor baru, bukan motor-motor lama. Nah jadi usahakan teman-teman yang lebih baiknya itu menurut saya itu sebelum teman-teman buka usaha mandiri bengkel sendiri, teman-teman itu ya ikutlah. Nah jadi kan ikut bekerjalah ke tempat bengkel-bengkel umum, di mana bengkel-bengkel umum itu memang mereka sudah mengenyam istilahnya makan asam garam di bengkel tersebut sudah berpuluh-puluh tahun. Dalam arti berpuluh-puluh tahun di situ nanti udah pasti kedatangan kendaraan yang mati total, hancur lebur, istilahnya rewel, ya, dari yang motor lama sampai yang motor yang terbaru, ya pasti masuk ke bengkel tersebut, dan teman-teman bisa melihat di situ. Nah itu ilmu semua nanti kita dapat dari situ. Kita pelajari terus, kita perhatikan terus. Ya, niat teman-teman untuk itu jangan sampai niatnya cuma mencari gaji, mencari uang, jangan. Niatlah mencari ilmu. Berapapun yang kita dapatkan, kita dapat hasil ya kita terima aja. Yang penting teman-teman sudah mendapatkan ilmu di situ ya. Yakinlah di situ. Kalau teman-teman paling enggak ya, kalau saya paling enggak 3 tahun lah ikutannya, 3 tahun gitu sudah banyak guys, udah banyak kita dapatnya. Lagi bengkel tersebut ramai terus sudah banyak itu. Nah, itu. Jangan sungkan-sungkan teman-teman tuh bertanya. Jangan sungkan-sungkan tuh bertanya, memperhatikan
carilah umpamanya ya di situ ya memang cari umpamanya mekanik ya, teman-teman mekanik yang gampang diajak bicara itu kan ada juga yang tertutup orangnya yang susah untuk berbagi ilmu tuh banyak juga ya, kayak gitu kan orang-orang mekanik kayak gitu kan, mau dinyamnya sendiri, dibawanya mati sendiri mungkin ilmunya itu ya, kayaknya takut kesaing atau gimana. Carilah yang istilahnya orang-orang yang bisa diajak ngomong, cerita dan istilahnya berbagi ilmu. Nah terus di situ nanti yang jelasnya kalau teman-teman sudah bisa, udah pada tahu kayak gitu, janganlah sok-sokan sombong-sombongan, karena sekarang banyak sekali ngelihat anak-anak istilahnya dari kejuruan baru mengenyam 1 tahun, kadang-kadang di sekolahan sudah belagu bisa memperbaiki kendaraan orang. Aduh itu tuh apaan kayak gitu, itu mau menghancurkan malpraktek model kayak gitu, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi teman-teman, harapan saya di sini, maksudnya saya itu kan, walaupun ilmu teman-teman itu sudah menggunung setinggi gunung kayak itu, udah apa tahu semuanya, pendam aja. Dalam pendam itu nggak usah disombongkan, nggak usah sok tahu, sok ngajarin orang. Kalau orang ini kan sok keminter katanya kayak itu, nggak usah lah itu. Penting kita pura-pura nggak tahu tapi kita paham, jangan pura-pura kita nggak tahu, memang kita bodoh, itu susah. Jadi memang kayak gitu guys ya, kita pura-pura lah kita nggak tahu, sambil kita kan mencuri ilmu yang belum memang kita tahu. Jadi kita pura-pura nggak tahu, kadang-kadang kita oh ya kayak gini karena di sini guys, kalau teman-teman belajar dari sekedar dari sosmed kayak YouTube apa-apa kayak gini, itu tuh kurang guys, yakin kurang, malah nanti salah kaprah. Dalam arti kayak gini, contoh, saya kasih contoh ya, motor berebet dalam arti motor itu berebet. Kalau teman-teman pas buka channel tersebut, berebet itu berasalnya dari busi, kayak contoh itu aja ya. Teman-teman terapkan di situ, teman-teman menemukan motor berebet, teman ganti busi, tiba-tiba berebetnya bukan dari situ. Nah itu kan kacau kan. Jadi maksud saya kayak gini guys, untuk permasalahan pembelajaran di situ teman-teman jangan, kalau dari sosial media jangan langsung percaya kayak dari YouTube apa kayak gitu kan. Cari dulu. Masalahnya penyakit kendaraan itu bervariasi, bukan dari satu tempat. Kadang-kadang motor macet apa penyebabnya? Yang sepele ada. Wah, motor macet segala macam ini habisan oli segala macam, enggak mesti. Pernah kejadian saya juga, mungkin sudah pernah belum pernah saya belum ke-upload di sini. Pernah juga kejadian. Karena ada istilahnya orang jahil, bagian sirkulasi udara, filter udaranya itu ditutup. Mana bisa hidup motor? Belum pernah kayaknya saya upload itu, belum waktu rame itu, jadi nggak pernah saya ke upload gitu kan. Jadi situ contohnya guys ya. Jadi itu kayaknya poin-poinnya itu, bekerjalah terlebih dahulu, jangan sok sombong, jangan sok tahu, sok keminter, sok ngajari orang. Kita itu istilahnya kan ya diam aja, kalau nggak ditanya orang kita jangan ini kan ya, jangan di apa namanya, ya nggak usah diutarakan lah. Dan juga kita sering-sering komunikasi sama pelanggan, komunikasi, cerita, mengayomi, menjelaskan segala sesuatu tentang kendaraan mereka itu kan. Jadi sewaktu semasa teman-teman itu bekerja itu, usahakan teman-teman mencicil apa namanya itu bahasa Indonesianya ya. Kita tuh beli kunci-kunci, kita beli sedikit-sedikit itu kan ya, satu persatu, akhirnya nanti kita punya kompresor juga dan lain-lainnya kayak gitu kan, sampai kita punya barang-barang kayak ban oli yang pokok utama kayak gitu. Dan setelah teman-teman pulang kerja ya, kalau bisa sempat masih nggak capek, di rumah kita bukalah usaha habis maghrib kayak gitu, habis maghrib buka usaha itu kan, dibuka sebagai pengenalan kita kayak gitu kan, bisa memperbaiki, punya kiri kanan tetangga kita itu ya udah mereka tahu kan kita kerja di bengkel itu kan, mereka mesti ada juga yang tahu, mesti tanya-tanya kayak gini-gini, bisa diperbaiki di rumah, kita buka aja nggak apa-apa. Nah keuntungannya di situ kita sudah punya kunci, sudah punya kompresor, dan juga punya order deal ya, sedikit banyaknya kayak ban oli itu kan sudah ready di rumah kan, jadi enak gitu kan, jadi pengenalannya kayak gitu. Sudah siap, selama kita ini merasa kita sudah agak cukupan, jangan merasa kalau mau dicukupkan benar, kita belajar itu nggak ada cukupnya untuk di bagian bidang otomotif itu, yakin nggak ada cukupnya guys. Karena apa? Di situ ya bidang otomotif itu kan kendaraan tuh upgrade terus, baru terus, jadi kan nggak bisa gitu. Jadi
Yang penting intinya aja, dasarnya aja kita sudah tahu kan ya. Nah itu jadi teman-teman siap untuk tindak selanjutnya untuk buka bengkel usaha mandiri. Kalau seumpamanya teman-teman mau cepat maju, tapi tergantung juga rezeki kita ya. Rezeki kita itu ya nggak tahu juga. Tapi untuk peluangnya, untuk peluang bagusnya itu memang kita harus cari lokasi yang agak pedalaman dan juga belum banyak bengkelnya. Untuk satu kecamatan mungkin ada 1 atau 2. Nah, kalau kebetulan untuk saya di sini, saya cuma akan dekat rumah ini aja, di tempat rumah istri ya. Yang nggak jauh-jauh untuk mengisi mengisi waktu juga, karena juga saya untuk umur ya saya sudah setengah abad guys ya, itu setengah abad sekarang umurnya gitu. Memang agak telat untuk buka usaha bengkel itu, namun saya itu niat saya tetap buka aja untuk kegiatan, untuk mengisi waktu, untuk penghasilan juga itu kan, walau istilahnya kita nggak sebesar yang kita harapkan ya, karena saya juga untuk usaha di sini juga agak telat juga, dan juga pengenalan di daerah sini aja dulunya sebelum saya buka usaha ini kan orang-orang sekitar sini mengenal saya itu orang bisnis, nggak nggak orang otomotif. Mereka nggak ada yang tahu, sekitar tetangga di sini nggak ada yang tahu saya asal usulnya dari orang otomotif. Keluarga saya orang otomotif, saudara saya juga di Sumatera itu ada yang buka bengkel motor sama mobil, ada ya juga yang motor sama bergerak di trail itu ya, balapan trail itu dia bagian-bagian pengolah mesinnya. Ada juga yang cuma buka onderdil aja. Nah itu kan saudara juga meneruskan setelah orang tua saya pensiun itu kan. Nah, kebetulan di sini saya juga bergelut istilahnya di bidang motor sama sepeda, karena sepeda sekarang itu kan banyak yang sepeda baru guys, dari remnya sudah hidrolik, cakramnya sudah pakai cakram, remnya sudah pakai cakram, shocknya juga sudah pakai shock istilahnya suspensi kayak itu kan, model-modelnya kayak gitu kan, dah model-model ke motor-motoran istilahnya kayak gitu kan. Jadi kita bisa juga untuk skill list itu sudah tahu ya kan, kita bisa untuk memperbaikinya juga. Makanya sebagian di channel ini saya upload video-video tersebut. Nah, oke, gitu aja guys untuk versi saya untuk teman-teman ya. Kalau menjadi mekanik, mungkin ada rekan-rekan kita, teman-teman kita yang senior mampir ke channel ini dan tahu di channel ini, mungkin alangkah bijaknya kalau mereka punya niat untuk berbagi ya. Ada yang kurang dalam penyampaian saya, berikan masukan dalam komentar, mungkin bisa kita saling membantu teman-teman kita yang lagi mau belajar dan bisa menjadi seorang mekanik yang handal dan amanah gitu. Ya mungkin itu saja dari saya. Yang penting intinya tadi ya, kalau semua teman-teman sudah buka usaha sendiri, telatenlah dan juga perbaikilah kendaraan konsumen dengan bijak, dengan juga istilahnya dengan baik. Sebelum memperbaiki, teman-teman cek terlebih dahulu dan juga tanya konfirmasi sama pemilik kerusakan apa. Sebelum perbaikan kita cek dulu, setelah kita cek itu kan, nah yang apa umpamanya yang mau diganti, apa yang diperbaikan ya perbaikan. Cuma kita harus konfirmasi yang jelas sama pemilik, ini kerusakannya apa, harus gimana gitu, kita tanya sama pemilik. Dan hasilnya nanti apapun yang diganti kita utarakan sama pemilik kendaraan, kita jelaskan dan juga kita kasih nota dengan transparan. Setelah perbaikan kendaraan, teman-teman cek, kita jalankan istilahnya apa ada perubahan ataupun ada yang kurang. Cuma di situ guys ya, ada satu lagi, ada kendala satu lagi. Kadang-kadang konsumen itu tuh ada yang kita sudah semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk mengerjakannya, mereka ada yang kurang puas juga, ada yang rewel juga. Itu sudah umum, sudah lumrah. Yang kedua, mungkin di tetangga-tetangga kalian juga jarang masuk ke bengkel kalian, itu situ sudah lumrah, udah umum itu ya. Kadang-kadang nggak tahu, kadang-kadang ya saya juga ngalami juga berapa kali saya di bengkel sana, maksudnya ya pernah ngikut kayak gitu kan. Sekitarnya itu jarang mereka masuk ke bengkel itu, jadi mereka istilahnya aneh ya. Memang mungkin sudah hukum alamnya kayak gitu. Jadi rebelnya gimana maksud saya itu,
Ah, ya rewelnya gini guys, kalau seumpamanya pernah ya suatu saat teman-teman ngalami dan juga sering saya ngalami. Contohnya saya kasih contoh masalah contoh aja ya ini ya. Suara di kendaraan. Tadinya suaranya nggak ada, cuman goyang-goyang aja bagian roda belakang motor. Itu ternyata kelaharnya itu kocak. Tiba-tiba setelah perbaikan ada suara krak kruk krak kruk krak kruk. Nah, ternyata suara itu rantainya itu melompat-lompat karena sudah masanya pergantian itu kan. Tapi kadang-kadang mereka itu nggak mengerti, kita jelaskan nggak mengerti. Mereka taunya tadinya nggak ada suara, kok tiba-tiba ada suara. Nah itu kadang yang mengerti kita jelaskan, kata kalau mereka nggak mengerti ya kadang-kadang rewel, wah ini gimana tadi nggak ada suara kok tiba-tiba ada suara. Tapi kita maklum aja guys, karena orang-orang itu banyak yang awam memang nggak tahu, susah dimengerti, kalau kita jelaskan banyak kayak gitu kan. Jadi kita ya terima aja. Dan yang poin yang ketiga ya teman-teman ya, kalau seumpamanya teman-teman buka usaha mandiri, kalau dalam jangka 1 tahun 2 tahun masih agak sepi bengkelnya itu ya maklum aja, kita bawa pengenalan, sabar aja, dan usahakan kita sediakan gitu guys. Itu pokok utama. Tambal ban itu sudah pasti ada, mesti setiap orang itu kalau di bengkel itu tahu bengkel itu mesti mereka itu ada, kalau bocor mesti mampir untuk tambal ban. Itu pokok utama, kita mau tambah modal dari situ. Karena apa? Skill untuk tambal ban itu memang istilahnya harus kita pelajari juga. Untuk cara pembelajaran tambal ban itu di video saya pertama dulu ada saya. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Untuk mode tambalannya itu bervariasi macam-macam. Tapi istilahnya inti gimana cara membuat tambalan itu awet dan juga hasilnya kuat itu kan harus kita pelajari, bukan sembarangan. Karena mungkin teman-teman sendiri sudah mengalami habis nambal tiba-tiba berapa jalan kilometer kita dari tempat kita tambal tadi tiba-tiba bocor kembali, setelah dibuka tempat tambalannya yang koyak lagi. Itu karena si penambal orangnya bodoh tapi sok keminter bisa nambal, karena kayaknya sepele nambal itu. Tapi aslinya kalau dia nggak punya ilmu, nggak punya skill di bagian nambal gimana caranya awet, itu nggak bakalan awet. Jadi tambalan itu tuh nggak sembarangan nambal. Jadi itu kita harus mempunyai itu guys ya. Jadi harus mempunyai itu untuk modal pertama kita kalau kita buka usaha, karena di situ udah pasti laku untuk tambalan. Karena orang kepepet kan lewat kan. Oke, saya rasa itu aja dari saya. Mungkin nanti ada yang kurang jelas silahkan tanya kolom komentar. Mungkin ada yang mau nambahkan ya untuk kebaikan ya monggo saya tambahkan kolom komentar. Dan juga untuk video kali ini kalau seumpamanya ada teman-teman yang baru datang ya bantu channel ini untuk subscribe dan juga like dan share kepada teman-teman yang lain untuk berbagi agar mereka istilahnya bisa paham dan juga bisa mengenyam dunia otomotif lebih dalam lagi, lebih baik lagi. Gitu aja dari saya ya teman-teman ya. Saya ucapkan sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.